Di dunia yang sekarang yang kita jalani, istilah instan itu adalah merupakan bagian yang sangat melekat kuat di dalam kehidupan manusia. Makanya ada mie instan dan juga kehidupan manusia selalu mau instan. Dan di berbagai restoran yang menyajikan fast food atau cepat saji, itu menjadi pilihan terbanyak daripada manusia belakangan ini. Karena apa? Karena manusia cenderung untuk tidak sabar. Manusia cenderung untuk tergopoh-gopoh. Dan itu adalah merupakan suatu konsep kehidupan yang tanpa disadari itu berasal dari intimidasi dari kuasa kegelapan yang memasuki pikiran manusia, yang merusak perasaan manusia. Sehingga manusia serba ingin cepat. Dalam hal ini kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Tuhan, bahkan yang tertulis di dalam firman-Nya, semuanya itu melalui proses. Tidak ada yang instan, tidak ada yang simsalabim. Jadi kita harus menyesuaikan dengan cara kerja Tuhan dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh hanya berdasarkan situasi, kondisi yang kita temukan adalah situasi yang serba cepat, mau cepat. Nah, inilah yang menjadi masalah karena dengan sendirinya berarti kita sedang meninggalkan Tuhan. Dengan sendirinya berarti kita sedang mengabaikan kebenaran yang tertulis karena kebenaran yang tertulis itu semuanya harus melalui proses. Ya, dan di dalam hidup ini, kita semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita ingin berjalan bersama Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana seandainya bayi yang lahir di dalam kandungan itu serba instan menurut pikiran manusia. Karena dia kepengen cepat punya anak, maka janin yang baru 1 bulan dipaksakan untuk keluar. Itu berarti sesuatu bahaya, sesuatu malapetaka akan terjadi bukan saja kepada bayi yang belum memenuhi syarat karena dia harus melalui proses kehidupan di dalam rahim seorang ibu. Juga akan membahayakan seorang ibu yang dipaksakan untuk melahirkan sesegera mungkin. Karena ketidaksabaran daripada manusia itu sendiri. Kenapa manusia seringkali mengalami kecelakaan di jalan, baik di jalan arteri maupun jalan tol? Karena manusia mau cepat. Manusia tidak mau melalui proses. Kalau bisa potong kompas, itu kan tidak bisa terjadi seperti itu. Kalau kita mau potong kompas, maka banyak bangunan yang harus kita tabrak. Banyak keadaan yang bisa membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri kita sendiri. Kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa semuanya itu Tuhan kerjakan berdasarkan proses. Kita lihat Abraham. Abraham adalah sahabat Allah, sahabat Elohim, yang mana dia beberapa kali menerima janji Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Tuhan tidak memberitahu kepada Abraham kapan itu akan terjadi. Dia hanya memberitahu bahwa aku akan memberikan keturunan kepadamu. Tetapi Tuhan tidak memberitahu kapan, tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Dan di sini kita perhatikan cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin Abraham itu harus melewati proses. Proses yang membuat Abraham menjadi orang besar itu harus dialami. Proses yang membuat Abraham bisa disebut sebagai bapa orang percaya.
predikat yang terbaik, predikat yang sungguh sempurna, predikat yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu dimulai daripada Abraham, dimiliki oleh Abraham, karena dia disebut Bapa orang percaya. Kalau seandainya saja dia terlalu terburu-buru, maka tidak bisa disebut sebagai Bapa orang percaya. Bahkan mungkin gelarnya bisa berubah, Bapa orang yang tidak percaya, atau Bapa orang yang instan, Bapa orang yang terburu-buru. Tetapi karena Abraham sadar bahwa dia harus melewati proses sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sampai pada saat waktunya setelah melewati proses yang panjang, maka disitulah baru Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Cukup lama kan? 25 tahun. Nah, ini cara kerja Tuhan. Bukannya Tuhan tidak mampu untuk memberikan di tahun pertama, pada saat Tuhan berjanji, atau mungkin tahun kedua atau tahun ketiga. Tetapi Tuhan menginginkan supaya predikat atau gelar yang diterima oleh Abraham memang terbukti dan teruji bahwa dia adalah Bapa orang percaya. Jadi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak percaya kepada situasi. Situasi yang mana dia sudah tua, istrinya sudah layu, sudah lisut, sudah mati haid, sudah tidak mungkin, impossible untuk melahirkan, dia tetap percaya. Artinya apa? Dia menghargai proses. Jadi dia menganggap durasi waktu 25 tahun itu adalah waktu untuk berproses. Artinya dia harus menerima itu sebagai proses untuk menyempurnakan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa menjadi besar di mata Tuhan? Dia juga harus melalui proses. Tidak langsung seperti yang diinginkan. Daud pun mengalami proses. Waktu Tuhan berfirman, dia diurapi menjadi raja atas Israel, dia masih berumur 17 tahun. Panjang sekali prosesnya. Tuhan berjanji, Daud urapi dia, seseorang yang telah kupilih, dan dia akan menjadi raja atas Israel. Setelah diurapi, dia tidak langsung menjadi raja, malah dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia sampai lari ke bangsa lain, bahkan dia beberapa kali ditombak, dilemparin tombak, karena Saul menghendaki supaya Daud mati terbunuh. Tidak mudah kan? Dia harus melewati proses. Nah, begitu juga Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Kalau kita orang percaya, kalau Tuhan kita adalah sama dengan Tuhannya Daud, kalau Tuhan kita adalah sama dengan Tuhannya Abraham, maka pasti kalau mereka diproses, artinya kita pun diproses. Yang jadi masalah yang perlu kita perhatikan bahwa yang pertama, manusia tidak suka diproses. Manusia tidak sabar menjalani proses. Manusia menganggap bahwa proses itu adalah sesuatu penghalang untuk segera mendapatkan janji atau segera mewujudkan impian yang mereka inginkan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita, selesaikanlah masalah di dalam dirimu supaya jangan engkau salah di dalam bersinergi dengan Tuhan, jangan engkau salah di dalam berhubungan dengan Tuhan. Karena kalau engkau salah bersinergi atau salah berhubungan dengan Tuhan, maka engkau akan tersesat sekalipun engkau percaya kepada Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Jadi lewatilah proses itu dan bersyukur dan tetap tekun, tetap ada di dalam proses, dan itu adalah sebuah penyempurnaan untuk Anda menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.